yang yang terdiri dari Ibu Heni, Ibu saya sendiri di tim ini, Bu Tita, Bu Wiwin, dan Bu Anissa. Itunya udah di. Iya kalau udah. Baru satu orang. Nah, baik Iya. kelompok kami akan memaparkan mengenai pengembangan bahan ajar praktik Bu sastra Listi, Iya. minta sekolah. tolong Gitu aja. teman-temannya Bu Listi. Udah bisa ya? Iya. Ya, Ya Bu, dicetak sebentar yang Bu. bisa Bapak maksudnya. Ibu, Iya. Ya, mohon baik. mikrofonnya Diklik dimatikan. yang kotak kan titik bapak ini. Pak U, Audra, Pak Udra, Bu Heni, Bu Tita, mikrofonnya dimatikan dulu. Kenapa? ya, yang Coba presentator juga boleh dimatikan dulu. Yang jadi co-host Pak Fir dan Pak Jody nyambi ya untuk mematikan mikrofon. Ya, terima kasih. Mangga Bu Dini, Iya, dari rekam ya Bu Listi udah aman. Aman. aman-aman insya Allah. Oke, siap. Ya baik, saya lanjut. Kelompok kami akan mengenai pengembangan bahan ajar praktis sastra di sekolah strategi dan strategi inovatif dan implementasi efektif. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Tita. Silahkan. Latar belakang, pembelajaran sastra di sekolah seringkali terjebak pada hafalan sejarah sastra atau analisis teori yang kaku, sehingga mengabaikan esensi utama sastra, yaitu pengalaman, estetik, dan ekspresi kreatif. Siswa kerap menganggap sastra sebagai mata pelajaran yang membosankan dan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran sastra tidak mampu mencapai tujuan hakikinya, yakni menumbuhkan kepekaan rasa, kemampuan refleksi, serta pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang tersirat dalam karya sastra. Pembelajaran sastra di sekolah juga menghadapi tantangan lain, berupa keterbatasan variasi metode mengajar. Banyak pendidik masih terpaku pada pola ceramah dan penugasan yang berorientasi pada hasil akhir, bukan pada proses kreatif siswa. Akibatnya, ruang untuk bereksperimen, berimajinasi, dan berekspresi menjadi sangat terbatas. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pembelajaran sastra dalam kurikulum modern yang menekankan aspek kompetensi, partisipasi aktif, dan pengembangan karakter. Selanjutnya, Bu Dini. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan bahan ajar praktik sastra? Yang kedua, prinsip apa saja yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar ini? Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah konkret pengembangan bahan ajar praktik sastra yang menarik? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan pengertian bahan ajar praktik sastra, termasuk karakteristik, fungsi, dan kedudukannya dalam proses pembelajaran sastra di Indonesia. Yang kedua, menguraikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan di Saya ulangi, yang kedua, menguraikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar praktik sastra agar bahan ajar yang dihasilkan relevan, kreatif,
aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, memaparkan langkah-langkah konkret dalam pengembangan bahan ajar praktik sastra yang menarik dan efektif, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan materi, perancangan aktif, evaluasi penerapannya dalam pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Anissa. Silahkan Ibu Anissa. Baik, kita masuk ke materi. Jadi hari ini kita akan membahas konsep dasar bahan ajar praktik sastra. Selanjutnya, Ibu Dini. Oke, hakikat bahan ajar praktik sastra merupakan seperangkat materi dan alat bantu pembelajaran yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk memfasilitas siswa dalam melaksanakan aktivitas sastra secara reseptif. Misalnya, menyimak, membaca dengan penghayatan, mengapresiasi, maupun produktif, bisa menulis, melisankan, berdiskusi, atau memperagakan karya sastra. Bahan ajar praktis sastra juga berfungsi sebagai pemandu bagi guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber informasi, tetapi sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses membaca kritis, berdiskusi, berimajinasi, serta menghasilkan karya sastra. Dengan demikian, bahan ajar praktis sastra memberi ruang bagi mode pembelajaran kolaboratif, berbasis proyek, dan berbasis pengalaman atau experiential learning yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran abad ke-21. Jadi, hakikat bahan ajar praktik sastra ini mendukung pembelajaran yang memperhatikan perbedaan kemampuan dan minat siswa. Setiap siswa diberi ruang untuk mengekspresikan pemahamannya melalui berbagai bentuk karya, baik tulis, lisan, maupun pertunjukan. Dengan demikian, pembelajaran sastra menjadi lebih fleksibel, inklusif, dan berpusat pada siswa. Sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka dan penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, Ibu. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu karakteristik, maaf Ibu sebelumnya, karakteristik bahan ajar praktik sastra. Karakteristik bahan ajar praktik sastra ditandai oleh penggunaan teks sastra autentik yang relevan dengan kehidupan siswa, seperti cerita rakyat, fabel, puisi, dan drama. Bahan ajar ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan siswa sebagai materi dan aktivitasnya kontekstual dengan lingkungan belajar mereka. Selain itu, bahan ajar praktik sastra menekankan kegiatan yang menstimulasi keterampilan reseptif dan produktif secara seimbang, seperti membaca mendalam, apresiasi, refleksi, diskusi, dan kreasi karya. Bahan ajar ini juga mengintegrasikan nilai estetis, moral, dan budaya, sehingga pembelajaran sastra menjadi sarana pembentukan karakter. Untuk memastikan kelayaknya, penyusunan bahan ajar dilakukan melalui proses pengembangan yang sistematis, meliputi perancangan, validasi, dan uji coba. Selain itu, bahan ajar praktis sastra memberi ruang bagi perbedaan minat dan kemampuan siswa. Setiap siswa bisa mengapresiasikan pemahamannya dengan cara yang berbeda, baik secara individu maupun kelompok. Pembelajaran jadi lebih hidup, tidak menonton, dan melibatkan siswa secara aktif. Dukungan media dan teknologi juga membuat kegiatan sastra terasa lebih menarik dan relevan dengan dunia siswa saat ini. Dengan proses pengembangan yang terencana dan sistematis, bahan ajar praktik sastra
mampu menciptakan pembelajaran sastra yang kreatif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Baik, selanjutnya yaitu fungsi bahan ajar praktik sastra. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan literasi siswa. Mengembangkan keterampilan literasi siswa ini melatih siswa membaca, menyimak, menulis, dan berbicara melalui karya sastra. Siswa tidak hanya membaca teks, tetapi juga belajar memahami makna, menafsirkan isi, dan menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, yaitu menumbuhkan apresiasi estetis dan kepekaan moral. Melalui penghayatan karya sastra, siswa belajar menikmati keindahan bahasa sekaligus memahami pesan moral di dalamnya. Sastra membantu siswa lebih peka terhadap perasaan orang lain dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, yaitu mendorong kreativitas dan ekspresi personal. Bahan ajar memberi ruang bagi siswa untuk mengapresiasikan ide dan perasaan melalui puisi, cerpen, drama, atau kegiatan sastra lainnya. Siswa bebas berkreasi sesuai imajinasi dan pengalaman pribadi. Dan yang keempat, yaitu membuat pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Materi sastra dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga pembelajaran terasa dekat dan relevan. Siswa dapat menghubungkan isi karya sastra dengan pengalaman nyata di lingkungan mereka. Yang kelima, menjadi sastra pembentuk karakter. Nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, kejujuran, dan toleransi dapat ditanamkan melalui pembelajaran sastra. Bahan ajar praktis sastra membantu membentuk sikap dan karakter positif siswa. 6. Mendukung peran guru sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator, guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran, melainkan membimbing dan memfasilitasi kegiatan siswa. Bahan ajar membantu guru mengarahkan diskusi, kegiatan kreatif, dan refleksi siswa. 7. Menyediakan struktur pembelajaran yang sistematis. Dalam bahan ajar dilengkapi petunjuk kegiatan, lembar kerja, dan rubrik penilaian sehingga pembelajaran berjalan terarah. Siswa memahami langkah-langkah kegiatan dan guru lebih mudah melakukan evaluasi. Fungsi yang terakhir yaitu mengintegrasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Pembelajaran sastra melibatkan pemahaman teks atau bisa disebut kognitif, kemudian penghayatan nilai dan emosi bisa disebut sebagai afektif, serta aktivitas praktis seperti membaca puisi dan drama atau bisa kita sebut psikomotor. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Wiwin. Oke, baik. Terima kasih Ibu Anissa. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Saya akan menjelaskan tentang pagi Putri. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahan ajar praktik sastra dalam proses pembelajaran. Bahan ajar praktik sastra memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembelajaran sastra karena berfungsi sebagai penghubung antar konsep teoritis dengan pengalaman estetik yang dialami oleh siswa secara langsung. Kedudukannya tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai elemen inti yang menggerakkan proses pembelajaran sastra menuju pengalaman belajar yang bermakna. Pertama, bahan ajar praktik secara sastra berperan penting dalam mengalihkan pembelajaran dari pola tradisional yang berorientasi pada hafalan menuju model pembelajaran yang partisipatif, dialogis, dan eksploratif. Melalui berbagai kegiatan seperti membaca mendalam, apresiasi, diskusi interpretatif, menulis kreatif, atau memerankan teks, siswa diarahkan untuk terlibat secara aktif dan reflektif dalam memahami makna karya sastra.
Yang kedua, bahan ajar ini memiliki kedudukan sebagai media konkret yang menghidupkan teori sastra dalam praktik. Konsep seperti alur, tema, tokoh, gaya bahasa, atau nilai moral tidak lagi dipahami secara abstrak, melainkan melalui pengalaman langsung ketika siswa membaca, menafsirkan, atau menciptakan. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih aplikatif dan kontekstual. Yang ketiga, bahan ajar praktik sastra memegang peran penting dalam mengembangkan literasi estetis, yaitu kemampuan siswa untuk menangkap, menghayati, dan menilai keindahan serta nilai-nilai kemanusiaan dalam teks sastra. Kemudian, yang keempat, kedudukannya juga kuat dalam membentuk karakter dan nilai siswa melalui interaksi dengan teks-teks sastra yang syarat peran kemanusiaan. Siswa belajar menumbuhkan karakter seperti integritas, toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Oleh sebab itu, bahan ajar praktik sastra memiliki fungsi pedagogis yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Dan kelima, bahan ajar ini menjadi perangkat kunci bagi guru yang menjalankan peran sebagai fasilitator. Dengan adanya instruksi kegiatan, rubrik penilaian, lembar kerja, panduan membaca, atau panduan memperformansi, guru dapat mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa sekaligus memastikan bahwa tujuan kompetensi dapat tercapai secara sistematis. Yang keenam, dalam konteks pendidikan abad ke-21, bahan ajar praktik sastra memiliki kedudukan penting sebagai saran pembelajaran yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Kegiatan praktik sastra seperti analisis teks, diskusi, drama, dan penulisan kreatif secara langsung menstimulasi kompetensi tersebut. Selanjutnya, prinsip pengembangan bahan ajar. Dalam pengembangan bahan ajar praktik sastra, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip keautentikan atau authenticity. Materi yang digunakan seperti puisi, cerpen, naskah drama haruslah karya nyata yang relevan dengan usia dan psikologi siswa, bukan teks buatan yang kaku. Yang kedua yaitu prinsip kebermaknaan atau meaningfulness. Bahan ajar harus menghubungkan karya sastra dengan pengalaman hidup siswa sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu prinsip keterlibatan. Bahan ajar harus dirancang agar siswa aktif berpartisipasi, bukan pasif mendengarkan ceramah. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Heni. Baik, Bu Win, terima kasih. Saya akan lanjutkan untuk membacakan materi ini. Kita lanjut ke model pengembangan bahan ajar. Nah, ini ada bagannya yang disebut dengan ADDIE. Nah, yaitu analisis, yaitu menganalisis capaian pembelajaran itu pada saat ini kurikulum merdeka atau kompetensi dasarnya. Guru juga harus memetakan minat siswa. Jadi misalkan siswa suka drama horor atau romansa, remaja atau petualangan. Kemudian D-nya desain atau perancangan, yaitu merancang struktur bahan ajar. Nah, apakah berbentuk modul cetak atau e-book, interaktif atau video pembelajaran. Kemudian yang ketiga D-nya development atau pengembangan. Di antaranya ada seleksi tes, yaitu memilih karya sastra yang tepat. Kemudian juga penyusunan tugas, yaitu membuat instruksi sesuai, seperti ubahlah cerpen ini menjadi naskah drama pendek, atau buatlah puisi berdasarkan foto ini atau gambar. Yang keempatnya implementasi, yaitu menguji cobakan bahan ajar di kelas. Dan yang kelimanya evaluasi atau evolution,
meminta umpan balik siswa yang mengenai kemudahan dan keseruan pada bahan ajar tersebut. Kemudian berikutnya strategi kreatif dalam materi praktik. Di sini ranah praktiknya itu ada karya sastra tulis, kemudian sastra lisan, dan juga sastra digital. Seperti hanya sastra tulis, misalkan sastra tulis di sini contoh aktivitas dalam bahan ajarnya, misalkan menulis cerita mini atau disebut dengan flash fiction, atau juga membuat fanfiction dari tokoh novel terkenal, kemudian menulis puisi akrostik. Kemudian kalau sastra lisan, nah aktivasinya kita musikalisasi puisi, dramatik, reading, atau juga mendongeng, stand up komedi berbasis kritik sosial. Kemudian ada sastra digital. Contohnya membuat podcast ulasan buku atau membuat video di TikTok ataupun di Reel tentang pembacaan puisi. Kemudian juga menulis cerita di platform Wattpad atau Storyal. Nah, sekarang ini pemanfaatan teknologi untuk membuat bahan ajar ini banyak sekali yang seperti Canva atau Google Doc. Kemudian juga banyak sekali selain yang di slide ini ditampilkan, masih banyak lagi eh, pemanfaatan teknologi lainnya dalam pembuatan bahan ajar. Itu saja yang materi bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan dan begitu jelas ya mengenai tentang pengembangan bahan ajar. Baik, ini kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu bahan ajar praktik sastra yang esensial harus berfokus pada pengalaman estetis untuk meningkatkan literasi, kreativitas, dan karakter. Karakteristik utamanya adalah autentik, multimodal, fleksibel, berpusat pada siswa, dan terintegrasi dengan teknologi secara sistematis. Nah, adapun saran untuk bagi guru yaitu mengembangkan bahan ajar yang variatif, kreatif, dan berbasis praktik. Kemudian juga memanfaatkan teknologi digital dan menerapkan pembelajaran yang kolaboratif. Kemudian saran bagi sekolahnya, sekolah menyediakan sarana pendukung lengkap untuk implementasi yang efektif. Fasilitas yang meliputi perpustakaan, internet, multimedia, dan ruang kreatif ataupun yang lainnya yang menunjang pembelajaran. Kemudian bagi pengembang kurikulum yaitu melanjutkan inovasi bahan ajar yang relevan dengan generasi digital. Kemudian melakukan penelitian dan pengembangan secara berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kita lanjutkan saja ya Bu untuk sesi diskusi ataupun pertanyaan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai tema kita kali ini. Silahkan untuk raise hand bagi yang ingin bertanya. Sebelum diskusi, Bu Dini, mohon izin ya, mungkin menambahkan saja. Sebenarnya Ya, sudah boleh. bagus ya Bu Dini ya, cuman menambahkan bisa opsi-opsi lain berkaitan dengan model dan pendekatan pengembangan bahan ajar. Kalau tadi menggunakan ADDA atau apa ya Bu ya? Iya, edit model Bu. Iya, oke. Kita bisa juga menggunakan Rap Taylor ya, tentang bahan ajar ini. Ya, kita bisa ada beberapa poin di situ. Yang pertama, apa tujuannya atau disebut sebagai objektif, apa isinya, selective learning experience ya. Bagaimana metodenya atau organizing learning experience ya. Dan bagaimana evaluasinya atau evaluation. Sebenarnya hampir sama ya di poin-poin pendapat para ahli, tapi mungkin agak itemnya beda. Kalau di tadi kan 5 ya, ini cuma 4. Kita juga bisa menggunakan model Hilda-Taba, bisa menggunakan model Weller, ataupun Malcolm Skillback. Jadi terserah Bapak Ibu, proses pengembangan bahan ajar dengan model dan pendekatan yang mungkin satu dengan yang lain berbeda, dengan karakteristik masing-masing, ya itu sah-sah saja. Dan ada hal-hal yang perlu ditambahkan
terkait dengan pemilihan bahan ajar tadi yang tadi sudah diberikan penjelasan oleh ibu-ibu. Ini ibu semua ya anggotanya ya Bu ya, Bu Dini ya? Ya, betul, Bu. Ya, ibu-ibu semua ya di situ. Iya, Bu, betul. Materi harus mencerminkan kebinekaan dan kebersamaan, pengembangan budaya, iptek, dan pengembangan kecerdasan berpikir, kehalusan perasaan, maupun kesantunan sosial. Ini yang diharapkan dari bagaimana kita memilih materi ajar atau bahan ajar sebagai materi pembelajaran di dalam proses belajar mengajar di sekolah, terutama berkaitan dengan materi bahan ajar yang berkaitan dengan lingkup sastra. Itu saja tambahan untuk sementara dari saya. Silakan ibu-ibu untuk memandu diskusi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Bu Tri. Baik, silakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya untuk raise hand-nya. Sebutkan nama dan dari kelompok mana. Oh, ini ada yang di chat, Bu. Ada di Ada yang chat, Bu bertanya. Dini. Iya. Dari Bu Triwindusari, bertanya mengapa bahan ajar sastra perlu dikembangkan secara khusus. Baik. Mungkin ditampung dulu ya, Bu Lailatul Zakiyah. Mangga, silahkan. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya terkait tentang bahan ajar sastra. Yang kita tahu kan saat ini kita pembelajaran sastra menggunakan model pembelajaran deep learning ya Ibu. Iya, Nah, betul. tentu model pembelajaran baru ini ada tantangannya gitu, terutama bagi guru-guru yang mungkin belum ada sosialisasi di sekolahnya seperti itu. Nah, menurut Ibu kelompok ini, apakah tantangan terbesar dalam pengembangan bahan ajar sastra di sekolah Ibu gitu? Jadi sebagai apa nih apa ya, sharing aja gitu Bu, kalau di sekolah Ibu itu seperti apa gitu tantangan terbesarnya mengenai bahan ajar terkait tentang sastra ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lailatul Zakiyah. Baik, satu pertanyaan lagi sebelum pemateri nanti atau rekan saya menjawab. Ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin kita diskusi terlebih dahulu saja ya untuk menjawab pertanyaan tadi dari Ibu Tri. Pertanyaannya, mengapa bahan ajar sastra perlu dikembangkan secara khusus? Silahkan rekan-rekan yang ingin menjawab. Bu Wiwin. Oke, baik. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang Ibu Tri ya tadi. Iya. Pertanyaannya mengapa bahan ajar sastra perlu dikembangkan secara khusus ya Bu Dini? Iya, betul. Saya coba menjawab karena pembelajaran sastra itu menuntut pengalaman estetis dan kreatif. Nah, bahan ajar yang baik harus mampu menumbuhkan minat, mengasah kepekaan bahasa, melatih imajinasi, serta memudahkan guru dalam memberikan kegiatan praktik yang bermakna. Nah, selain itu, setiap sekolah juga memiliki karakteristik siswa dan lingkungan yang berbeda sehingga bahan ajar perlu disesuaikan. Mungkin begitu atau ada lagi yang mau ditambahkan oleh yang kelompok anggota lainnya? Ya, baik. Bagaimana Bu Putri? Atau ada ingin yang menambahkan dari Ibu dosen, Ibu Iya, Tri? tadi ada juga yang menjelaskan tentang pengembangan bahan ajar sastra secara khusus yang terkait dengan ada seorang guru yang mengajar 4 kelas ya Bu ya, berkaitan dengan kenapa harus dikembangkan secara khusus. Karena kadang anak-anak didik kita di kelas
Dia 4 kelas, tapi 2 kelas, kelas 7, 2 kelas 8. Nah, dia bilang kalau di kelas 7 itu pun saya bahan ajarnya, materi ajarnya itu sedikit beda satu dengan yang lain. Terus metode yang saya gunakan beda. Mengingat karena kelas yang ini, yang satunya itu enak ya mungkin diajak belajar, yang satunya dalam arti mereka lebih kreatif, lebih kena ketika kita menyampaikan sesuatu itu lebih kena. Tetapi satu kelas itu tidak seperti itu. Dia mempunyai karakteristik sendiri. Jadi dia lebih nggak bisa untuk orang katakan menyimak dengan baik. Kalau kita jelaskan apa, maka dia menggunakan metode yang berbeda atau strategi yang berbeda yang saya gunakan di situ. Saya melihat dua karakteristik yang berbeda di dalam satu kelas yang sebenarnya banyak, Bu. Tetapi ya itu akhirnya menjadi berhasil. Yang satu saya menggunakan seperti ini, yang satu saya lebih ke arah mungkin apa ya, kadangkala itu ada dia dibacakan, terus dikritisi, terus dia menghasilkan lagi sebuah karya, itu bisa. Yang satunya enggak seperti itu. Tapi mereka mungkin lebih melihat dengan sebuah video singkat, ya kan, dengan macam-macam apa ya, ada semacam kreativitas yang saya tampilkan di dalam model pembelajaran di situ berkaitan dengan materi ajarnya. Juga materinya saya beda. Yang satu suka film-film horor, yang satu mungkin cerita-cerita cerpen biasa. Nah, itu pun karakteristik yang berbeda ini akhirnya menuntut saya untuk menghasilkan suatu pengembangan bahan ajar yang berbeda karena karakteristik tadi. Ya, dengan sikap perilaku anaknya, dengan kesenangan anaknya yang berbeda. Jadi betul kata Bu siapa tadi yang menjelaskan? Bu Wiwin ya Bu ya. Karena memang karakteristik itu beda. Saya mengatakan alangkah repotnya jadi guru ini ya. Karena kalau misalnya kita mengajar kelasnya banyak ya. Tapi saya boleh tahu ya, mungkin karena saya tidak mengetahui bagaimana apa ya. Di sekolah itu biasanya Bapak Ibu itu mengajar berapa kelas kalau boleh tahu? Dalam sebuah sekolah itu. Ada minimal dan maksimalnya kalau boleh tahu? Sampai 7 kelas, Bu. 7 kelas. 7 kelas di kelas yang sama atau kelas yang berbeda? Artinya kelas 7, 8, di jenjang yang 9, berbeda, Bu. kelas Iya, yang di jenjang. berbeda. Iya. Nah, 7 kelas itu kalau Pak Heru kelas 7 SMA atau SMP, Pak? Saya SMK, Bu. Oh, SMK. Oh, yang Iya. satu kelas 1. Misalnya kelas 1 SMK, berapa kelas gitu? Kelas 1 misalnya 3 kelas, terus kelas 12-nya 3 kelas atau 4 kelas gitu, Bu. Ya, berkaitan dengan karakteristik siswa. Ya, mungkin berkaitan dengan perilakunya, berkaitan dengan selera, ya kan, katakan karakteristik siswa bisa dilihat dari faktor itu ya. Kemampuan siswa dalam pemahaman. Nah, Pak Heru ini ketika, malah ini nanyanya ke Pak Heru ya, nggak apa-apa ya. Nah, Pak Heru ini bagaimana pengalamannya mengajar berkaitan dengan bahan ajarnya tadi? Apakah sama ataukah bagaimana? Bahkan untuk satu jenjang yang sama, Bu, di kelas 10, itu walaupun materinya sama, pengalaman saya pasti menggunakan bahan ajar yang berbeda. Karena karakter antara kelas 10-1 misalnya dengan 10-2 itu memang jauh berbeda, Bu. Karena tiap kelas itu punya masing-masing karakter gitu. Perbedaannya karena apa, Pak Heru? Misalnya, Dari segi karakternya, Bu, ketika diajak diskusi ada yang langsung, contohnya apa? misalnya ada yang minat sastranya, misalnya ada yang minat sastranya itu tinggi. Jadi ketika dipancing sedikit tentang sastra, anak-anak itu bisa langsung nyambung diajak diskusinya gitu. Terus kalau misalnya yang minat sastranya rendah, itu kita harus berpikir lagi gimana caranya, ya tadi karena dianggapnya sastra itu hal yang apa ya istilahnya kurang diminati sama anak-anak gitu, Bu. Nggak mampu dijual gitu ya? Nggak bisa Iya. menghasilkan semacam Mungkin apa ya? mungkin gitu. Iya, ada yang Karena pola mengatakan pikir begitu. anak-anak kan rata-rata saya yang penting saya bisa menghasilkan ini dah SMK nanti juga ujung-ujungnya bekerja gitu, Bu. Oh Pasti iya. kayak gitu sih rata-rata Artinya gitu. mungkin dia beranggapan bahwa nggak ada relevansinya dengan ilmu saya. Iya gitu, Bu. Jadi Nggak ada susah relevansinya gitu. langsung dengan ilmu saya. Saya kan SMK, maksud saya belajar sastra, kan begitu ya. Iya, Ada banyak betul. siswa kita seperti itu. Ya, Iya. nggak apa-apa. Jadi bagaimana seorang Pak Heru ini
yang harus bisa menarik minat siswa di dalam lingkungan yang mungkin tidak menarik ya Pak ya. Di lingkungan yang tidak memang fokusnya di situ. Beda lainnya kalau kita misalnya mengajar saya kurang tahu apakah sekarang SMA itu siapa yang ngajar SMA Bapak Ibu? Kalau dulu kan ada jurusan bahasa ya. Apakah sekarang ada? Nggak ada. Nggak ada. Pernah ada ya tahun berapa itu ada ya Bu Linda ya? Nggak ada lagi ya? Pernah ada. Ada, Dua nggak tahun ada, nggak ada, kebelakang puyeng ya. sempat ada. Puyeng kita, pemerintah kita itu puyeng. Zaman saya itu ada, nggak ada lagi, nggak ada lagi gitu ya. Kasihan ya guru-gurunya. Ya, nah kita juga harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Bagaimana kalau saya mengajar pas di posisi yang tadi misalnya saya katakan dulu itu ada zaman Kurtilas terbentuk itu ada katanya. Nah, itu ada jurusan bahasa, otomatis saya harus memberikan materi yang lebih dalam ya, karena memang itu fak mereka. Dia akan masuk jalur bahasa secara intensif. Beda dengan seperti Pak Heru ini, hanya mungkin orang katakan pelengkap penderita ya bahasa Indonesia-nya ya Pak ya. Iya. Mereka tidak, kalau mungkin bahasa secara linguistiknya langsung berkorelasi ya Pak ya. Ada Bahasa korelasinya secara Bu kalau ya, secara korelasinya linguistiknya. ada untuk surat menyurat, untuk membuat suatu apa ya Laporan, Bu. laporan, ya Ada. kan surat menyurat, laporan dan sebagainya itu langsung ada. Mereka langsung merasa aku senang karena langsung terhubung dengan materi pokok dalam SMA, Korelasi. SMK ya. Kalau sastra mungkin agak jauh. Nah, tapi Pak Heru biasanya bagaimana dengan kondisi yang udah down duluan depan dengan kondisi seperti itu mengantisipasinya? Paling ajak minatnya aja sih Bu. Ketika misalnya di pelajaran ya kemarin aja lah sebelum ujian itu kan tentang cerita rakyat juga Bu. Kebetulan yang saya sampaikan materinya gitu kan ya tadi kan bagaimana kita mengemas pembelajarannya itu kalau di pembelajaran mendalam kan ada yang berkesadaran dan bermakna Bu. Ya jadi saya tekankan kebermaknaannya itu gitu ke anak-anak. Jadi agar setiap nilai-nilai yang ada dalam cerita rakyatnya anak-anak bisa mengambil gitu inti dari nilai yang terkandung dalam cerita rakyatnya. Terus Jadi yang berkesadarannya bagaimana Pak? nah berkesadarannya minimalnya anak-anak mau dan tidak malu untuk melestarikan budaya gitu Bu. Karena ini kan salah satu warisan budaya juga gitu kan cerita rakyat ini yang harus dilestarikan. Soalnya terkait dengan generasi yang sekarang untuk masalah budaya untuk mengakui dia itu suku mananya pun saya rasa untuk generasi yang sekarang itu cenderung gengsi gitu Bu. Ya, ya kadang gengsi, kadang juga gini. Kalian dari mana? Asalnya dari mana? Kalau kita tanya ya. Ya Bapak Bu. saya dari Sumatera. Ya misalnya, dia cerita dari kakeknya. Dari mana, dari ibunya, dari mana, bapaknya dari mana. Terus saya ini kalau ditanyakan mau jawab apa, Bu? Betul nggak, Bu Linda? Saya mau jawab apa? Karena suku yang ada di daerah saya ini banyak. Begitu, Pak. Karena di zaman serba apa ya, kemajuan teknologi, kemajuan transportasi ini, kalau zaman dulu kelihatan ya Pak ya, orang Jawa ketemu orang Jawa ya. Transportasi udah makin canggih, kita bekerja bisa kemana-mana, nenek moyangnya macam-macam. Kakek saya dari Bali, ibu saya dari Jawa, ya kan? Tapi nenek saya yang laki dari ini, saya bingung saya menyebutnya saya suku mana. Nah itu yang terjadi sekarang Pak. Ya, tetapi paling tidak kamu sekarang itu ada di mana, ya kan? Dan kamu juga harus bisa beradaptasi dengan budaya-budaya setempat. Tapi lebih bagus lagi kamu juga melestarikan budaya bapak ibumu. Betul enggak? Ya, saya campuran. Ya jadinya begitu. Nah, ini kondisi yang dialami Pak Heru ya. Mungkin sebagai refleksi bagi Bapak Ibu bagaimana pengajaran kita berkaitan dengan kenapa materi atau pengembangan bahan ajar itu diperlakukan secara khusus ya. Karena faktor-faktor diantaranya faktor yang sudah dijelaskan Pak Heru tadi. Oke. Mungkin bisa sudah paham bagi penanya dengan pertanyaannya? Iya, terima kasih Bu Triwindusari ya. Pertanyaan yang kedua, silakan untuk dijawab. Ya, yang baik. lain monggo silakan bersiap-siap untuk sesi yang kedua.
Ya, baik. Cukup ya untuk Putri jawaban dari pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, yaitu dari Bu Lailatul, mengenai tentang sekarang kurikulum mendalam ya pembelajarannya, apa tantangan terbesar dalam pengembangan bahan ajar sastra di sekolah? Mungkin saya mencoba menjawab ya Bu. Untuk tantangan terbesar itu tersendiri yaitu tadi sudah disinggung juga oleh Pak Heru, Bu Linda, tantangan terbesarnya yaitu dari berbagai macam karakteristik siswa yang bermacam-macam, dari kurangnya minat baca siswa, mungkin ada juga tantangannya yaitu keterbatasan waktu pembelajaran atau kualitas bahan ajar yang belum kreatif serta kurangnya pelatihan kepada gurunya gitu. Karena dalam pendekatan ini kan berubah-ubah ya Bu dari pendekatan yang banyak, kemudian sekarang kurikulumnya berubah, jadi membuat guru semakin bingung gitu Bu untuk mengaplikasikannya seperti itu. Tapi bagaimana karena sudah tugas sebagai menjadi guru untuk apa ya belajar menggunakan pendekatan deep learning ini. Tujuannya kan untuk pendekatan deep learning ini siswa bisa terlibat secara langsung dan pembelajaran itu bermakna. Seperti itu juga bisa tantangan terbesarnya kita belajar dalam lingkungan secara mandiri ataupun ada pertemuan-pertemuan KKG ya Bu di lingkungan eh, kerjaan saya gitu. Untuk tantangan terbesarnya itu dalam pengalaman saya yaitu kurangnya minat baca siswa, terus kurangnya juga apa ya ilmu dalam penerapan deep learning ini gitu Bu. Belum secara menyeluruh guru-guru mengetahui eh, juga kurangnya juga pengaplikasian digital. Guru-guru tidak semuanya ahli gitu Bu dalam bidang IT. Seperti itu mungkin ada tambahan dari rekan-rekan materi Oke, ataupun kalau dari kita lihat Ibu. ya Bu, mungkin saya menambahkan Iya, kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan juga termasuk bahwa di era serba global ini banyak film-film cerita-cerita dari luar yang masuk ke Indonesia ya, yang dengan mudahnya tanpa filter ke anak-anak kita. Yang kadangkala mereka lebih tertarik dengan karya-karya dari luar ya, baik itu novel atau apa namanya film-film ya terutama ya film-film Korea kan tidak masuk dalam pembelajaran kita, betul nggak? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan sebagai materi ajar itu film-film Korea dianalisis sendiri, mungkin seru kali ya, kan boleh ya, boleh kan Bu, kita menambahkan materi ajar sendiri, artinya guru memberikan sebuah kreativitas di dalam proses pembelajaran itu sendiri, tetapi memang porsinya jangan terlalu banyak ya, paling tidak menjadi sesuatu kekinian bagi mereka, karena kan kita juga harus adaptif dengan kondisi siswa yang memang sekarang memang seperti itu tidak bisa ditolak kembali. Tetap kita memberikan pembelajaran sastra terkait dengan bagaimana sastra terkait dengan lokalitas ya kan, sastra terkait dengan kearifan lokal, terkait dengan apa itu nilai-nilai luhur nenek moyang kita, sastra lama dan sebagainya, tetap itu ada porsinya. Tetapi ketika kita bicara tentang kontemporer, ya mungkin kita bisa masukkan film-film yang mereka minati biar tidak jenuh ya kan, karena memang kondisinya ada sekarang seperti itu di dunia-dunia lain ya, bukan hanya di Korea, mungkin seni-seni lain ya kaitannya dengan sastra itu sendiri. Nah itu menjadi mungkin sedikit aja ya, menjadi sebuah perbandingan bagaimana karya sastra lokal dan karya sastra internasional ya, yang sama-sama mempunyai nilai-nilai yang berbeda karena kultur. Itu aja ya Bu ya. Ya, itu tantangan. Dan saya katakan bahwa ini deep learning ini karena kurikulum baru ini Bapak Ibu masih dalam proses transisi ya. iya. Pastinya ada satu pembaruan atau penambahan ya Bu Dini ya. Kalau nggak salah P5 ya Bu ya. Iya, Ada betul. P5. Kali. Iya. Bapak Yang Ibu PL. mungkin Kelima sudah lewat, Bu. sudah lewat.
Terus sekarang diganti Dimensi apa? profil Udah lulusan ganti sekarang, lagi, Bu. Bu. Kokurikuler. 8. Kurikuler sekarang, Bu. Oh, P5 udah ganti lagi, udah ganti itu Iya. lagi. Ya, ada dimensi profil lulusannya juga sekarang. Heeh. Seperti apa itu gambarannya? Hampir Minta sama kepada dengan P5, nanti. cuma ada penambahan aja sih, Bu. Ya, sebenarnya kalau berubah total tidak. Ya, kalau berubah total kelewatan namanya ya. Puyeng kita. Tetapi penambahan atau mungkin sesuatu yang mungkin tidak pas ya dikurangi atau bagaimana sistemnya itu seperti memodifikasi aja ya Pak Heru ya. Enggak total ya, tetapi tetap Iya, aja Bu, ada penambahan. tetap aja kita harus berpikir ulang kembali Bapak Ibu ini untuk kaitannya dengan yang terbaru. OP5 itu ikutnya kurikulum merdeka ya, di kurikulum merdeka kemarin ya. Jadi seperti itu. Bu. Kenapa Bu Ade? Yang berbasis cinta, Bu. Itu berbasis cinta. Oh iya. Ya, gimana pun itu sudah tugas kita. Mau nggak mau ya harus mau. Betul nggak Pak Heru? Ya, makanya kita butuh bergandeng tangan, berkoordinasi dengan teman-teman biar bisa paham dengan kondisi yang terbaru itu. Terus kita bisa bagaimana bisa saling sharing ya, bisa menuangkan terkait dengan pengembangan bahan ajar itu sendiri. Jadi lebih ribet atau bagaimana? Lebih rinci atau bagaimana Pak Heru dibanding dengan yang kemarin? Eh, hasil pelatihan kemarin jadi lebih terperinci, Bu. Jadi Mm-mm. setiap kompetensi anak-anak yang ingin dihasilkan itu tertuang dalam DPL-nya tadi, dimensi profil lulusan. Salah satunya misalnya kan keagamaan. Nah, dari setiap mata pelajaran itu outputnya itu apa yang berhubungan dengan keagamaan gitu, Bu. Mungkin itu Oh, nanti dikombinasikan, diserahkan kembali ke masing-masing guru mata pelajarannya. Ada korelasinya tidak dari dimensi profil lulusan yang tertera gitu, Bu. Yang jadi diharapkan profil itu. lulusan ini sama juga kita membidik siswa Iya, kemampuannya apa gitu. Dia punya talenta iya, apa? Paling tidak. iya. Jadi kita sebagai guru juga bertindak sebagai seorang psikolog dong. Seakan-akan Kurang lebih sebagai seperti psikolog itu, yang Bu. itu kamu harus mampu ke sini ya kan. Seperti psikolog yang Iya, mengarahkan kamu nanti harus kemana kan begitu. Ini kan intinya iya, terkait dengan bakat dan minat anak itu kan Pak. Ya kan? iya. Kalau selama mungkin kemarin-kemarin itu anak-anak itu kadang-kala lulus itu mau kemana itu bingung. Tetapi mungkin dengan kurikulum yang sekarang yang membuat mumet guru-gurunya, tetapi siswa terbantu saya sebaiknya mau kemana gitu ya Pak ya. Meskipun pada kenyataannya sah-sah saja ketika sudah diberikan semacam apa ya sama Pak Heru murid-muridnya, kamu itu bakatnya di sini, kamu sebaiknya di sini, tetapi dia memilih yang lain itu kan sah-sah saja ya Pak ya. Iya. Paling tidak kan kita sudah memberikan semacam gambaran Pemetaan mungkin ya, Bu. pemetaan gambaran ya kepada anak didik kita. Jadi agak berat juga kalau kita lihat ya tugas seorang guru sekarang makin bertambah untuk mengerti bagaimana minat dan bakatnya. Kalau dulu kan cuma dikelompokkan besar ya Pak ya, minatnya di sini kelompok besar yang ada. Kalau sekarang kalau di kampus itu kayak prodi ya Pak ya. Tapi kalau sekarang lebih ke spesifik masing-masing anak. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi silakan. Iya, baik. Mungkin dilanjutkan untuk sesi kedua. Silakan yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Kakak mau kirim barang gitu, Mas? Mau ngasih membaca kebaya di Indo. Một paketnya, Hah? một paketnya hai. Monggo silakan bertanya atau mungkin memberikan satu pengalaman berkaitan dengan bahan ajar atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika menyampaikan satu model bahan ajar tertentu.
Ya, Bapak Ibu pastikan kaca di sekolah, baik SD, SMP, SMA, pasti punya kerumitan-kerumitan yang berkaitan dengan materi bahan ajar sastra. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya yang akan bertanya untuk semuanya, bukan pemateri saja, sebagai suatu bentuk refleksi. Judul materi kuliah hari ini kan pengembangan bahan ajar terkait dengan sastra. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu guru di sini itu selalu secara periodik ya melakukan pengembangan bahan ajar, entah itu bentuknya sebuah revisi atau perubahan tertentu ya dengan bahan ajarnya itu sendiri. Bagaimana? Silakan Bapak Ibu pengalamannya. Ataukah itu tugas ada tim khusus di sekolah? Ataukah kita sebagai guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia? Saya minta tolong yang SD bagaimana? Guru SD siapa di sini? Nggak ada yang guru SD? Bapak Ibu? Ya, Putri. Izin. Ya, silakan Bu Listiani. Oh, saya bukan SD tapi Bu SMP dulu boleh? Boleh, silakan. Oke. Izin ya Bu ya, saya tutup kamera karena lagi di jalan Bu. Oke, silakan. Ya, punten Bu. Untuk berkenaan dengan bahan ajar, biasanya secara berkala pasti kami melakukan perubahan ya Bu ya. Entah itu tiap tahun, bahkan nggak nyampe tiap tahun. Kalau saya pribadi lebih kepada mencari hal-hal yang viral buat jadi konteks kita untuk belajar. Misalnya kayak pembelajaran berbasis masalah. Kayak yang terbaru kan masalah banjir di Sumatera, misal teks berita. Nanti di situ kan anak jadi lebih lebih terlihat nyata gitu Bu untuk permasalahannya. Nah dari sini itu yang secara pribadi. Tapi terkadang kalau sekarang kan saya nggak punya tim ya Bu, karena di sekolah guru bahasa Indonesia hiji-hijinya satu-satunya. Kalau dulu biasanya ada tim Bu, tim MGMP sekolah bahasa Indonesia. Kita akan melakukan revisi. Ya bareng-bareng gitu kan, guru-guru bahasa Indonesia kelas 7, 8, 9, mana kira-kira yang bahan ajar yang udah belum sesuai. Halo, jelas kayak Bu? Kalau saya tabrakan sama angin ini Bu suaranya. Halo Bu? Iya, kedengaran Bu. Halo? Baik, kedengaran Bu Listi. Ya, tapi pertanyaan saya kembali, masih bisa suara saya kedengaran ya Bu Listi ya? Tadi terkait dengan bencana di Sumatera ya. Nah, kalau dikaitkan dengan sastra, Ibu mau mengaitkan dengan hal apa? Atau itu berkaitan bukan hanya sastra, tetapi bahasa Indonesia secara keseluruhan? Oh ya punten, bahasa Bu. Nanti, bahasa ya? Bentar Bu. Nggak apa-apa. Itu mungkin kalau bahasa mungkin secara linguistik ya, itu lebih mudah kita untuk mengupdate ya, update materi ya Bu ya. Tapi kalau sastra ini mungkin agak beda ya Bu ya, betul nggak Bu Listi? Kalau bahasa kan mungkin berita-berita itu kan bagian dari linguistik tata bahasanya, mungkin kita bisa cek bagaimana pembuatan beritanya seperti apa, laporannya seperti apa, kan bisa lihat disetarakan dengan bagaimana materi bahan ajar kala itu. Tapi kalau sastra seperti apa kira-kira kalau sastra? Revisinya sastra pun bisa sebenarnya Bu. Punten misalnya gini. Ketika nih lagi viral bencana alam, kita cari novel-novel yang green atau novel-novel yang tentang konservasi lingkungan. Jadi lebih cocok Bu. Jadi bukan novel-novel lain gitu loh. Kita mau mengajarkan tentang unsur intrinsik dalam novel. Nah, kita cari tema yang sedang viral saat ini. Itu sih kalau menurut saya Bu ya. Oke, yang kaitannya dengan ekologi ya dari Bu ya. Simpelnya kayak gitu Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu. Jadi puisi, cerpen, novel yang bicara dengan ekologi, terkait ekologi, maka kita kan bisa juga mengkritik ekologi. Bahkan sekarang ada yang strateginya itu adiwiyata ya Bu ya, kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Betul Bu.
Dulu-dulu kan Betul. nggak ada Ibu itu seperti itu, betul Nggak nggak? ada, Nggak Bu. ada. Benar. Ekokritik Ya, juga mungkin di luar negeri sudah lama ekokritik itu muncul, tapi di di kita baru. Indonesia ini belum lama ya. Jadi mungkin kita bisa menambahkan dalam sebuah materi ajar kita dalam pengembangan bahan ajar itu hal-hal yang berkaitan dengan ekologi atau lingkungan hidup itu sendiri. Ya, terima kasih Bu Betul, Listi. betul, Terima betul. kasih ya Ya, Bu Listi. bahkan siap Bu, dari pembelajaran ini kita bisa kaitkan dengan program-program sekolah Bu, yang tadi Bu bilang, Adiwiyata. Misalnya Mm-mm. sesimpel tentang plastik gitu kan, kita lagi Mm-mm. ada program bebas plastik di sekolah. Itu bisa dikaitkan dari analisis unsur intrinsik. Jadi selain contoh nyata dari berita banjir tadi, terus juga ada ceritanya gitu kan di novel, di karangan imajinatif, tapi kan sebenarnya karya sastra itu kan realita imajinatif ya Bu ya, tidak sepenuhnya imajinasi, juga tidak sepenuhnya realitas. Seperti itu. Nah, itu jadi lebih kelihatan kontekstual aja, anak jadi merasa Lebih lebih senang, iya, iya lebih ya, begitu. terterima ya, karena memang Iya, yang dia ada di lingkungan atau di konteks di mana dia hidup ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang ya, dia rasakan sekarang jadi lebih terterima daripada hal-hal yang betul. jauh dari kondisi yang sekarang dia alami anak-anak itu. Ya, bagus sekali Bu Listi ya. Betul Bu, betul. Jadi Betul, iya Ibu, terima kasih. ya, mungkin yang SD bagaimana, mungkin kalau anak SD kan secara nalarnya sudah bagus ya, sudah lumayan. Artinya kita arahkan seperti itu mungkin lebih enak. Bagaimana dengan SD pengalamannya, guru yang SD? Adakah di sini atau yang di SMA? Monggo silahkan, boleh bicara pengalamannya. Bu Linda ngajar di mana, Bu? Izin. Oh Ya, iya ada. saya di oke. Ya, Pak Zulfakar, monggo. Monggo, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Kalau saya di SD, Bu ya, di SD. Kalau pengembangan khususnya materi sastra ya, kalau di SD itu, hmm, ini versi saya, Bu ya. Jadi di Iya, sekolah saya silakan. khususnya itu lebih sederhana ya, karena memang kita punya eh, capaian pembelajarannya ya, CP atau TP yang jelas gitu ya untuk sastra gitu ya. Terutama yang dikembangkan itu seperti puisi ya atau prosa ataupun puisi-puisi atau prosa-prosa kayak model prosa lama gitu ya kayak dongeng atau lain-lain itu sebenarnya sih ada di dalam CP-CP-nya. Hanya mm, yang menjadi menarik itu ketika kita melihat unsur-unsur instruksi di dalamnya itu yang kita ambil dalam arti seperti pesan moralnya gitu ya, atau mengapa hadirnya puisi itu, apa latar belakangnya gitu. Di situ aja sih pengembangannya. Jadi kita mencari model-model yang apa itu lama atau yang terbaru yang menarik. Bahkan dalam lagu-lagu populer dalam tanda kutip ya dunia anak yang sekarang mungkin agak susah juga ya, lagu anak kecil itu agak susah sekarang Bu ya. Dari anak-anak kecil itu ya. Lagu itu bisa masuk dalam genre puisi lirik ya Bu ya. Betul Bu Iya, ya. iya, betul. Ya, genre puisi lirik ya. Saya sempat nah itu di situ saya melihat memang saya akui agak susah juga untuk mencari lagu-lagu anak kecil yang versi sekarang ya yang ada. Tetapi akhirnya mengambil versi-versi yang entah keremajaan atau kedewasaan juga gitu ya. Tetapi kita melihat justru makna dari puisi-puisi genre itu ya, genre puisi lirik itu mengambil makna di dalamnya gitu loh. Nah, di situ justru menarik khususnya untuk kelas-kelas atas Bu ya, kelas-kelas 6 5 gitu ya. Menarik dan mengambil pesan moral di situ. Nah, di situ aja Iya. mungkin perkembangan dari apa itu eh, pengembangan materi atau dari pembelajaran sastra kalau yang saya rasakan Bu ya, mungkin versi yang beda-beda ya. Itu aja Bu, terima kasih. Tapi anak-anak Oh. SD kelas 6 itu lagunya cinta-cintaan ya, Pak? Nah iya itu saya bilang Bu, agak susah untuk mencari versi kayak zaman kita kecil Heeh. gitu ya. Mungkin kalau lagu-lagu yang kayak pelangi-pelangi, kayak tik-tik bunyi hujan, itu kayaknya pas hanya di kelas 1, 2 kayaknya ya. Ya kan, 1, 2, 3, 4, 5 itu udah mulai nggak jelas ya kan. Lagunya udah lagu yang anak dewasa.
Nah, ini sebenarnya keprihatinan kita, Pak Sulfaka dan teman-temannya. Keprihatinan kita bahwa anak-anak itu sudah nggak kayak anak-anak lagi gitu loh, Pak. Mungkin mungkin seperti Bu Listi tadi menjadi semacam ini ya, Pak, menambah wawasan kita. Mungkin puisi-puisi yang Bapak bisa ini yang berkaitan dengan kaitannya dengan ekologi, Pak. Itu banyak sekali. Kerusakan hutan, ya, pembalakan liar, ya. Pokoknya yang berkaitan dengan seperti itu, kondisi-kondisi lingkungan, sampah, dan sebagainya ya Pak ya. Banyak sekali mungkin itu bisa diberikan sebagai, karena itu permasalahan yang dialami saat ini ya Pak ya. Mungkin anak lebih senang ya, atau mungkin kalau anak memang kalau terlalu dalam nggak enak juga ya Pak Zulfakar ya. Karena kebetulan basic saya itu penyuka lagu, Bu. Jadi jadi saya berusaha memberikan pemahaman. Kalau saya memahami, mungkin anak-anak jauh lebih mudah juga untuk memahami sebuah sastra gitu ya. Tapi bagaimana respon anak-anak ketika itu? Justru disitulah sebuah karya yang menarik itu kan jika dapat dinikmati, Bu ya. Kalau dari awal mereka sangat menikmati, memahami sebuah pesan moral dalam sebuah lagu, itu bisa ada kecenderungan mereka akan terus tertarik gitu. Justru ingin mencoba memaknai sebuah lagu dalam versi pesan moralnya gitu ya, dalam kaitan implisit pesan moral. Dan kalau kita lihat kan banyak juga puisi-puisi dari puisi ya. Puisinya Taufik Ismail dinyanyikan oleh Bimbo ya, dengan melodi yang bagus ya Pak ya. Kan bisa dialih-alih wahana-wahana seperti itu ya Pak ya. Seperti yang saat ini kan terjadi musibah di Sumatera. Itu lagu Ebit GAD yang tentang apa itu, tentang bencana itu ada Bu ya. Iya, Nah, yang itu kan selalu sangat diputar menarik. ketika ada bencana ya Pak. Kenapa ada bencana? Itu di situ justru mereka lebih menarik memahaminya dalam versi yang sederhana dari lagu. Oh gitu ya ternyata. Iya, itu bagus Pak. Menantang bagi mereka untuk Dan dia kan tidak ke arah cinta, artinya cinta personal ya antara laki-laki perempuan, itu kan sebenarnya nggak mendidik banget ya Pak ya untuk lingkungan SD. Itu bagus ya lagu-lagu seperti yang kaitannya Ebit GAD. Itu lebih ke arah bukan percintaan tetapi lebih ke arah alam ya. Alam dan Tuhan ya, manusia, alam dan Tuhan ya Pak ya. Jadi Bapak bisa berikan contoh seperti itu. Karena kebetulan Bapak ini senang nyanyi kali ya, senang lagu-lagu. Jadi mungkin lebih mengena. Ya. Jadi ketika memberikan pembelajaran materi puisi, oh ternyata dari puisi bisa dibuat lagu, ya kan? Dan anak-anak tertantang ya Pak ya. Atau orang sebut sebagai musikalisasi puisi ya. Kalau SD ada musikalisasi puisi Pak? Kalau di tempat saya masih terbatas Bu, makanya saya berusaha mencoba membuat terobosan kecil lah gitu seperti itu. Dengan Bapak menggunakan alat musik atau bagaimana? Ya, kadang kita pakai alkavela juga Bu ya untuk membuat sederhananya. Oh gitu, ya kreatif ya. Dan anak-anak senang pastinya. Ya pokoknya kalau kita mengajarkan itu, anak itu kan mengajarkan di samping senang, seperti yang kita selalu katakan bahwa Horatius itu ya, senang dan ada kegunaannya. Kadang-kadang kalau sekedar senang aja, menyenangkan, tetapi tidak ada gunanya, anak-anak mikir ya Pak ya. Ternyata ketika Bapak Zulfakar ini memberikan contoh Ebit GAD, ternyata lagunya itu dari dulu menjadi bestseller ya Pak ya, sampai sekarang menjadi legend banget. Nah itu anak-anak mulai berpikir ya Pak ya, oh ternyata saya nanti kalau bisa menghasilkan sebuah lirik lagu, itu nanti dampaknya luar biasa bagi kehidupan saya ke depan. Kan anak kecil kan nggak tahu kan kadang-kala ya Pak ya. Kalau ditanamkan seperti itu, bahkan saya kemarin ketemu anak kecil tanya pas pelajaran bahasa Indonesia, kamu besok gede mau jadi apa? Saya pengen jadi penyanyi Bu. Nah, batinnya saya ketawa ya. Apa yang memotivasi anak ini pengen menjadi penyanyi? Kan begitu ya Pak ya? Ya kan? Nah, dari situ, oh ternyata ketika aku bisa membuat suatu lirik-lirik yang bagus, saya tinggal bekerja sama mungkin dengan arranger atau seorang musikus, berkolaborasi dan menghasilkan sebuah karya. Karena anak-anak dari kecil itu selalu sebenarnya jujur aja orang itu mau mencari senang dan kegunaannya ke depan ya Pak ya. Dan secara realitas kita harus memberikan masukan ke mereka. Ya, oke Pak Zulfakar. Ada yang menarik tuh ternyata saya baca biografi,
hampir penyanyi-penyanyi yang eh, pernah eksis dan bagus seperti Ebit G. Ade atau Iwan Fals atau itu mereka penyuka sastra ternyata Bu. Ya iya, Saya memang ternyata terkaitnya di baru tahu situ. juga ternyata model Ebit G. Ade atau siapa yang sudah meninggal itu yang lagu atau yang remaja dulu tapi yang sudah meninggal itu hampir dan Gonta-gonta. mereka ternyata penyuka sastra. Dari situlah mereka melahirkan produk-produk seni berawal dari sastra ternyata. Sedikit informasi. Betul. Ada pengalaman menarik ya, seorang mahasiswa itu bercerita pengalamannya sehingga dia menghasilkan sebuah karya. Itu setiap hari mahasiswa itu selalu menuliskan kayak kalau kita itu diary ya Pak ya, diary atau diary ya. Nah, itu tuliskan setiap hari. Dia mengetik ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman harian itu nanti dia akan pilih dalam sebulan itu mana yang paling menarik pengalamannya itu. Nah, pengalaman harian yang dia kumpulkan itu setelah diseleksi itu nantinya akan menuntun si mahasiswa ini. Kalau itu berkesan sekali, Bu, saya kayaknya terpancing untuk menghasilkan sebuah cerpen atau sebuah puisi. Dan ternyata dia sudah menghasilkan beberapa buku puisi, Pak. Nah, saya bilang, ini sesuatu yang baru ya, artinya proses kreatif yang diambil dari pengalaman sendiri, proses pengumpulannya seperti itu, proses produksi kreatifnya seperti itu, dan ini pun bisa kita ambil pengalaman yang bagus itu ya Pak ya. Karena kadang-kala materi bahan ajar itu kalau dari hasil karya gurunya sendiri, entah itu puisi, entah itu cerpen, ataupun apalah namanya berkaitan dengan sastra, itu anak-anak lebih bangga, lebih senang gitu Pak. Betul nggak? Ada kadang-kala itu mahasiswa itu juga menjelaskan ketika saya mengajar, saya juga suka, Ibu ada puisi, silahkan kalian analisis. Gitu kan, bareng-bareng. Terus akhirnya mereka menanyakan, Ibu puisinya bagus, kok bisa seperti itu ya? Gimana caranya Bu? Nah, dari situ muncullah minat anak. Apalagi kalau kita lihat penulis-penulis puisi, itu kan kata-katanya bagus-bagus ya Pak ya. Betul nggak? Padahal kayaknya sederhana kalau menurut pandangan kita. Kayak Subagio Sastrowardoyo. Itu kata-katanya sederhana Pak. Yang akhirnya sekarang selalu, saya suka kagum ya, selalu ketika ada orang menikah, itu dibacakan. Terus diiringi dengan entah itu saksofon. Kan jadi nuansanya beda ya. Saya terharu Bu, ketika ada yang membacakan puisi Subagio Sastrowardoyo itu yang berkaitan dengan apa itu judulnya apa ya Bu Linda mungkin ingat apa ya Bu? Pokoknya adalah puisi itu bagus ya. Saya lupa judulnya. Pokoknya tentang laki-laki perempuan lah intinya begitu. Dan itu berapa kali saya itu acara resepsi itu ya Bu. Dan diikuti dengan musik saksofon itu kayaknya suasananya menjadi perkawinan itu menjadi sakral Bu. Jadi pengantinnya keluar diiringi dengan pembacaan puisi itu. Ada yang baca puisinya, ada yang mengiringi musiknya. Wah, kita merinding Bu. Nah, itu contohnya. Artinya bahwa hasil karya kita pun ternyata bisa dijual. Betul nggak? Yang pastinya kita mungkin bisa berkolaborasi dengan, kalau Pak Zulfakar tadi kan lagu-lagu itu kan prosesnya mungkin lebih lama ya Pak ya. Tapi dengan iringan musik, padahal musik saksofonnya mungkin tentang percintaan juga, tetapi nggak langsung ke apa namanya, langsung misalnya puisi tadi dimusikkan gitu enggak, tapi musik yang kita kenal secara luas, musik terkenal ya, saya lihat, dan itu diiringi seperti itu. Dan kita sebagai penonton atau yang hadir di situ itu menjadi senang Pak. Itu contohnya. Hanya puisi sederhana ya. Nah, mungkin kita bisa merangsang anak juga bisa menghasilkan sebuah puisi yang pada saatnya nanti bisa dibacakan pada momen-momen tertentu. Mungkin ulang tahun kah? Ya kan? Mungkin apakah dan sebagainya. Momen-momen yang menarik dalam setiap kehidupan itu kan bisa
diiringi dengan sebuah karya kita. Nah, Bapak Ibu mungkin terinspirasi dengan cerita saya yang tadi, seorang ibu guru juga yang setiap hari menuliskan entah itu cuma berapa larik cerita menarik hari ini, pengalaman hari ini, dan nanti disortir untuk dalam 1 bulan dia pasti menghasilkan beberapa karya. Ya, yang paling enak memang kalau menurut saya, kalau saya senangnya puisi ya, karena kalau puisi itu nggak terlalu apa ya, kalau cerpen kan kita harus memikirkan konfliknya, alurnya, tokohnya yang seperti apa dan sebagainya. Kita kan logika kita mainnya tinggi sekali juga. Tapi kalau puisi menurut saya kan curahan jiwa kita, ya. Tinggal kita mengatur bagaimana kosakata, bagaimana ritmenya, iramanya dan sebagainya. Kan begitu ya Bu ya, lebih artinya tidak menguras energi menurut saya. Oke? Ya, ada mungkin pengalaman lain? Ini guru SD sudah, SMP sudah, SMA juga sudah ya. Ya. Mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu, monggo silakan dipandu lagi pemateri. Ya, baik. Terima kasih pada Ibu Tri dan rekan-rekan yang berbagi pengalamannya ya terkait dengan pembelajaran sastra di sekolah. Baik, silakan bagi ada yang mau bertanya lagi, silakan kepada Bapak Ibu. Baik Bu Kita Dini, ada ya, Bu Mary, izin silakan. bertanya. Sebelumnya saya mau share dulu bagaimana kondisi di sekolah saya. Sebenarnya kalau dilihat dari letak geografis, sekolah saya tidak jauh di daerah-daerah terpencil, tidak. Sekolah saya masih dekat meskipun di kabupaten, tapi secara fasilitas di sekolah saya masih sangat kurang buku-buku bacaan yang berkaitan dengan sastra. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana mengatasi kendala keterbatasan akses terhadap buku dan karya sastra yang ada di sekolah? Terima kasih. Bagaimana Bu Dini bisa diterima dengan baik? Bagaimana Bu Mary? Bisa diulangi lagi? Mohon maaf. Oke, bagaimana cara kita sebagai guru mengatasi kendala keterbatasan akses Ya, terhadap buku-buku dan karya sastra yang ada di sekolah? baik. Oke. Terima kasih kepada Bu Mary. Tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kendala ya, Mbak, kendala buku-buku yang terbatas. Betul. Iya, ya. Baik. Ada rekan-rekan yang ingin jawab atau Ibu dosen, Ibu Tri, atau Ya, rekan-rekan saya yang mau lain. nanya Bu Mary ngajar di daerah mana Bu Mary? Mohon Saya izin. mengajar di Cilamaya, Bu, di Kecamatan Cilamaya itu masuk Kabupaten Karawang. Secara letak geografis itu kita berada di dekat pantai utara. Oh iya. Jadi Jadi kalau sekitar keterbatasan, nggak pernah minta buku, bantuan buku gitu. sudah Bu, tapi hingga saat ini belum banyak. Hanya jadi jumlah rotasi antara jumlah siswa dengan buku bacaannya ini masih sedikit gitu Bu. Dan yang turun kan kita ada sistem ini ya Bu ya, dikurasi gitu. Maksudnya mana yang sesuai dengan bahan bacaan anak, sesuai dengan usianya, dan yang tidak. Nah ini yang masuknya itu hanya sedikit saja begitu. Total berapa Bu kira-kira untuk bacaan sastra ya? Hanya ada 20% Bu. Oh begitu. Terus selama ini bagaimana Bu Dini mengatasi kondisi itu? Kalau kita lihat kan sebenarnya anak-anak punya HP enggak? Kalau di sekolah itu tidak diperbolehkan membawa handphone, Bu. Oh ya, kalau di rumah mungkin mereka bisa dipandu ya. Silakan misalnya ada kan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan sastra anak ya. Betul. Nah, itu mungkin mereka bisa membacanya di rumah
atau kalau bentuk drama mereka bisa melihat pertunjukan di rumah, dikasih PR-nya begitu. Baru di sekolah itu didiskusikan siapa Iya, tokohnya. itu pernah saya coba, Bu. Jadi anak ditugaskan di rumah. Sebelumnya saya tidak membatasi bacaannya yang seperti apa. Nah, ketika dikoreksi di sekolah, banyak sekali anak yang tidak sesuai dengan usianya. Banyak yang menggunakan novel-novel teen lit yang Oh, tidak lolos uji sesuai uji ya. dengan usia anak gitu. Nah, makanya kesininya dibatasi judulnya apa saja yang sudah saya pilihkan, baik itu puisi, cerpen, seperti itu. Jadi di sekolahnya di apa namanya tuh hasil analisisnya saja. Tapi kan kita ada saya pribadi dari guru bahasa Indonesia itu menginginkan ada yang namanya kita bedah bukunya langsung di sekolah gitu. Paling ya itu yang tadi dari komenan dirotasi tapi belum maksimal gitu Bu karena jumlah siswanya banyak, jumlah bukunya hanya sedikit gitu. Jadi kalaupun bergantian anak tuh sejauh ini karena bukunya sedikit jadi jenuh Bu, bahan bacaannya tidak ada lagi. Sedangkan kalau menggunakan handphone pun kurang maksimal ternyata Bu pelaksanaannya. Seperti itu. Ya, mungkin teman-teman punya pengalaman bagaimana mengatasi kondisi perbukuan yang minim ya. Sementara kita membutuhkan itu, kalau menggunakan handphone kurang maksimal, bagaimana kira-kira solusinya? Bapak Ibu mungkin bisa memberikan masukan. Ya kalau saya menawarkannya ya, kalau minta boleh minta bantuan, Ibu mintanya kemana? Kemendikbud langsung. Kalau ini saya kan hanya guru biasa ya Bu ya, saya hanya Hmm. mengajukan ke bagian kurikulum, kemudian nanti kurikulum mengajukan kembali ke bagian bendahara, nanti bendahara yang menyampaikan seperti itu Bu. Dan pengadaan buku itu benar-benar artinya bukan dari pemerintah tapi langsung dari sekolah itu atau sekolah atau pemerintah melalui sekolah itu bagaimana? Nah, barangkali dari yang ada yang jadi bendahara bos gitu. Setahu saya kemarin itu ada anggarannya dari uang dana bos dibelikan buku gitu, tapi belum banyak yang saya terima seperti itu. Barangkali ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain dari bendahara bos bisa menyampaikan, bisa Iya, jadi solusi. silakan, biar tahu ya. Izin sharing Bu Mary. Mangga. Kalau di hampir sama sih sebetulnya sama saya di SD juga untuk buku literasi ini kurang ya. Solusinya kita di sekolah kita setiap tahunnya menganggarkan untuk khusus buku literasi. Selain dari yang udah dianjurkan oleh pemerintah, misalkan buku 10% itu hanya untuk buku teks aja. Nah, selain itu kita menganggarkan untuk buku literasi. Itu aja, Bu Mary. Dari dana bos berarti bisa ya Bu ya? Betul. Iya, dari dana bos kita menganggarkan ataupun jadi dari partisipasi dari siswa-siswa. Kadang kan di rumahnya juga mereka suka punya, akhirnya disimpan di sekolah karena di tiap kelas itu di kita itu ada yang namanya pojok baca. Jadi ketika mereka istirahat, mereka setelah makan, sudah istirahat, mereka baca-baca di pojok baca. Seperti itu, Bu Mary. Oke. Baik, Ibu, terima Jadi, kasih. Jadi dari dana bos bisa ya Bu Heni ya. Satu dari dana Bisa, Bu. bos dianggarkan, yang kedua partisipasi Iya. siswa secara artinya memberikan cuma-cuma ya Bu ya. Betul, Izin betul Ibu, ya. Nah, saya di sekolahan saya ya. Jadi Eh, mereka Bu bisa Nuriyama dekat tadi. dengan teman ceritanya tersebut. gini Bu ya, kalau di sekolahan saya, kalau saya dari segi siswa untuk mengatasi kekurangan buku ya gitu. Saya kalau di kelas itu eh, apa ya namanya meminta siswa untuk membawa buku ke sekolah ya masing-masing buku cerita satu gitu ya. Itu yang pertama di kelas. Terus kalau yang keduanya saya itu dapat bantuan Bu dari Kementerian Pendidikan ya. Dapat bantuan itu untuk buku perpustakaan lumayan banyak juga kalau di sekolah saya. Begitu juga saya berkolaborasi Bu dengan Pesona Edu ya. Jadi dengan kolaborasi dengan Pesona Edu itu saya juga banyak Bu dapat bantuan buku-buku cerita dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga saya berkolaborasi juga dengan Pertamina, kemudian dengan Bank Permata gitu ya dari pihak swastanya atau dari pihak lainnya. Itu juga saya dapat bantuan juga Bu gitu. Jadi Oke.
Misalnya ya kayak kemarin gitu ada bantuan dengan Pertamina kerjasama ulang tahun dengan Pertamina. Mereka meminta gitu, Ibu kira-kira apa ya yang dibutuhkan di sekolah Ibu gitu yang misalnya kurang gitu atau apa ya udah saya minta buku, minta macam-macam gitu Iya. di situ ya. Oke, jadi Bu Mary bisa koordinasi sama Bu Nuryamah bagaimana Siap. pengajuan bantuan itu. Bu Nur boleh minta infonya. Soalnya kan Sharing-sharing Bisa minta channelnya, pihak Bu. sudut swasta, pandang nggak, ya, Bu? Mantep perusahaan-perusahaan itu itu kan ya sebenarnya memang infonya ya. harus memberikan apa ya dampak kepada masyarakat secara luas ya Bu Nuryamah ya. Ya Itu gitu. itu salah satu bentuk sosial mereka. Ini Bu Nuryamah juga menceritakan bahwa di sekolah Bu Nuryamah ya, Ya Bu. itu ada kelas kreatif menulis cerita fiksi. Ini mungkin Bapak Ibu tertarik ya, bekerja sama dengan sebuah majalah ya Bu ya. Iya, iya betul Bu. Nah, ini mungkin bagaimana merangsang anak didik kita untuk menulis sejak dini ya. Ini bagus sekali. Pokoknya silahkan Bapak Ibu silahkan berkoordinasi dengan Bu Nuryamah, saling sharing, saling minta link bagaimana caranya ya bisa dapat bantuan, dapat bekerja sama dengan suatu yayasan atau suatu lembaga ya. Bu Nuryamah bagus sekali. Ini dirancang dari pihak sekolah atau guru waktu itu Bu Nuryamah? Kita sebenarnya gini Bu ya, ketika kita ada event-event misalnya pameran buku gitu atau apa gitu ya, kan kita sering ada apa namanya isi survei atau wawancara gitu ya. Terus di situ tuh saya ya berkenalan gitu dengan apa ya pihak majalah-majalah gitu ya. Terus ditanya, Ibu boleh nggak saya ke sekolahan Ibu? Ya saya jawab, saya senang senang sekali gitu ya. Iya. Kalau didatangkan dari majalah-majalah dan akhirnya mereka membuka kelas kreatif itu Bu di sekolahan saya dan ya Tetapi kegiatan berbayar nggak Bu itu? tidak Bu, justru kita dapat dapat buku kemudian anak-anak dapat hadiah-hadiah gitu ya. Terus anak-anak juga bisa menulis kreatif dia ke majalah itu juga Iya ya? betul Bu, jadi Ah, sekolah saya jadinya anak-anak tuh masuk ke dalam majalah itu berita gitu di majalah itu. oke. Jadi ada apa sih namanya? eh Kalau kayak kita mah dimasukin di majalah gitu loh Bu, cerita Iya. anak-anak. Nah, itu kan seneng ya, anak-anak seneng, gurunya seneng, semua Ya, seneng ya. tuh. Yaitu simbiosis mutualisme ya. Jadi Bu Mary dan Bapak Ibu silakan bertanya dan berkoordinasi dengan Bu Nuryamah. Ternyata ini penyelamat kita ini ya, yang bisa membantu kita dalam kesulitan tentang perbukuan ya Bu ya. Karena buku-buku yang kita sampaikan ke anak murid kita itu kan memang harus lolos sensor ya Bu, setahu saya ya, betul nggak? Ada pusat Puskurbuk namanya kalau nggak salah. Itu teman-teman itu sebagai anggota tim ya, Puskurbuk artinya menyeleksi buku-buku yang layak untuk materi ajar sastra, boleh sastra dari SD, SMP, dan SMA. Itu diseleksi ya Bu, tidak semuanya lolos sensor. Oke, baik dari isi, bahasa, dan sebagainya. Itu Bu Mary sudah paham, sudah puas, mudah-mudahan menjadi dapat pencerahan ya, dapat Sudah pencerahan Ibu. dari Bu Nuryamah ya, dan Bu Nuryamah siap membantu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Nuryamah. Ya, tadi beliau mengecat saya ya, saya baru menyampaikan itu ada kelas kreatifnya ya. Terima kasih. Nanti saya kirim di grup aja. Oke, silakan ditutup pemateri, monggo Bu. Sudah habis waktunya kita. Iya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diskusi kita kali ini terkait dengan pengembangan bahan ajar kelas selesai. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Tri Astuti yang sudah membimbing kami. Kemudian kepada rekan-rekan Ibu Bapak Guru kelas XC yang sudah berdiskusi pagi pengalaman dan sarannya. Terima kasih. Saya tutup sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi biasanya difoto. Ya, foto bersama Bu. Silahkan, Ya. monggo Bu dibantu. Kayaknya Bu Ya, Listi teman-teman ada yang bisa bantu. yang Saya masih pakai handphone Bu, baru nyampe. Oh iya iya ya, silakan. Teman-teman ada yang bisa bantu? Bu Rahma atau Bapak Ibu yang lain? Iya bisa Bu. Mangga. Ya sudah Ibu.
Sudah, terima kasih Bu Sukruhmah. Bu Rahmah ya? Bu Rahma. Iya, Bu Bu Rahma. Rahmah ya enggak susah saya Siap. manggil. Ya terima kasih Bu Listi yang sudah memandu juga dan terutama tim pemateri hari ini yang sudah memberikan pencerahan tentang bahan ajar ya, pengembangan bahan ajar. Bahan ajar, Bu. Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan maupun menyimak, dan Bu Nur Yamah itu memberikan satu masukan luar biasa yang bermanfaat buat kita semua ya. Siapa tahu kita punya link diberikan sama Bu Nur Yamah dan berikan cara ya. Semoga bermanfaat materi hari ini, dan jangan lupa besok kita kuliahnya offline ya Bu. Iya, luring kita luring. Untuk tugas-tugas individunya sudah dikumpulkan. Tugas individu ada kan, analisis ya, boleh puisi, boleh cerpen, boleh novel. Oh, belum ada, Bu. Kami belum dapat info ya, Belum teman-teman. dapat info, Oh Putri. ya Allah. Ya udah kalau gitu dibikin kelompok lagi aja. Kalau sendiri mungkin kelelahan ya. Kelompok aja. Satu contoh analisis boleh, puisi, novel atau cerpen ya. Kelompoknya dibikin kelompok sama aja, Bu. Ya, karena yang lain kelasnya juga seperti itu. Nah, nanti dikumpulkannya, saya kasih spare waktunya sampai kita ujian tanggal berapa ya Bu ya? Sebelum ujian nggak apa-apa. Tanggal 10 Januari, Bu. 10 Januari. 10 Januari. Jadi kurang lebihnya tanggal 3 Januari maksimal ya. Silahkan Bapak Ibu Baik, berkoordinasi Ibu. dengan teman-teman, karena saya mungkin salah ya, karena kelas yang saya ampu ada 4 sekarang ya. Jadi mungkin saya keder belum memberikan informasi, mohon maaf ya, telat ya. Nggak apa-apa ya. Jadi analisis boleh, atau pengembangan bahan ajar boleh, atau materi-materi sastra berkaitan dengan apa? Sastra TIK ya. Ya kan, tuh digital ya. Boleh apapun, pokoknya materi-materi yang terkait dengan pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir nanti. Silakan ambil salah satu topik di sana. Bapak Ibu bisa memberikan satu masukan bentuknya yang langsung ke aplikasi langsung ya, dalam arti penerapan langsung di lapangan. Bukan seperti PPT ini kan konsep-konsepnya banyak ya Bu ya, tetapi kalau ini materi ini yang kalian Bapak Ibu akan berikan ke saya itu langsung diaplikasikan dalam pembelajaran. Bagaimana misalnya pembelajaran yang lokalitas ya, atau apa, atau mungkin menganalisis sebuah karya sastra, puisi atau apa ya, dengan teori apa ya, biar Bapak Ibu bisa berlatih di situ. Saya apapun hasilnya tetap saya apresiasi untuk melengkapi tugas lagi. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf ya, Ibu, saya jadi kelupaan ini. Izin bertanya boleh, Bu? Boleh. Bentar, untuk tugas analisis berarti kan dalam bentuk makalah ya, Bu ya? Kalau misalnya tugas-tugas pengembangan bahan ajar berarti itu dalam bentuknya RPP kayak gitu, Bu, atau gimana, Bu? Boleh, seperti RPP itu. Ya, boleh, bebas. Tapi harus Dan ini lengkap dikerjakan ya, Bu. dalam kelompok ya, Bu ya? Kelompok, iya. Boleh kelompok. Dikumpulkannya bagaimana, Bu? Maksudnya dijadikan satu atau bagaimana, Bu, pengumpulannya? Jadi satu, kita pakai itu aja, Google Drive itu aja lagi. Oke, pakai link nanti dari kelas kami sediakan, terus saya share ke Ibu begitu ya, Bu ya? Iya, begitu Bu. Oke. Terima kasih. Siap, Mohon maaf sebelumnya ya. Oke. Untung saya Bagaimana, Bu? Kenapa? Mohon maaf karena saya kelupaan ya. Oh iya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Iya. Ya udah, terima kasih Bu. Kita keluar dulu. Ya Ibu, terima kasih banyak. Ya, makasih Bu. Ibu. Sehat-sehat Ibu. Udah ya?